warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat, oke? Nah, hari ini kita mulai belajar hari pertama loh. Semuanya udah semangat belum? Udah siap ya? Oke? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, hendaknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bisa kita mulai ya. Sebelum memulai, Bu Nuri pengen nih biar semua kelas 2B semangatnya mana ya. Oke, kita tepuk semangat sebentar, oke? Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai tema 1, subtema 1, hidup rukun. Sekarang coba kalian buka halaman 5. Buku paket halaman 5 sudah dibuka semuanya. Nah, kita belajar mengenai kata ungkapan. Ungkapan itu apa sih? Baik, kita baca bersama-sama. Ungkapan adalah gabungan dua kata yang memiliki makna atau arti baru. Oh, berarti ada dua kata nih, tapi dua kata ini dia itu punya arti yang baru. Kita lihat ya contohnya. Yang pertama ada anak buah. Tuh, ada dua kata, anak dan buah. Apakah ini artinya anak ini mempunyai buah? Bukan seperti itu, tetapi artinya adalah bawahan. Kita lihat contoh kalimatnya. Pak Agung adalah anak buah Pak Darmadi di kantor. Maknanya atau artinya adalah Pak Agung bawahannya Pak Darmadi di kantor. Gitu. Nah, contoh yang kedua yaitu buah karya. Ada dua kata nih, buah dan karya. Nah, buah karya ini mempunyai makna atau arti baru yaitu hasil karya. Kita lihat contoh kalimatnya. Faris tersenyum membaca puisi buah karya Nina. Maknanya adalah Faris tersenyum ketika membaca puisi hasil karyanya nih Nina. Nah, contoh yang ketiga, buah tangan. Ada dua kata kan, Nak? Ada kata buah dan ada kata tangan. Apakah buah ini punya tangan ya? Ngeri dong kalau buah punya tangannya. Bukan, tapi buah tangan ini artinya adalah oleh-oleh. Kita lihat contoh kalimatnya. Ayah membawa buah tangan kepada Nina. Maknanya ayah membawa oleh-oleh kepada Nina. Contoh lagi, misalkan ibu membawa buah tangan dari Jogja. Nah, berarti maknanya ibu membawa oleh-oleh dari Jogja. Contoh yang keempat yaitu buah hati. Nah, ada dua kata ya ini ya, ada kata buah dan hati. Buah hati ini maknanya adalah anak. Kita lihat contoh kalimatnya. Nina dan Faris adalah buah hati Pak Darmadi. Maknanya Nina dan Faris adalah anaknya Pak Darmadi. Oke, sampai di sini paham? Insya Allah semuanya paham ya nak ya, mudah ya. Baik, kita lanjut selanjutnya. Nah, bilangan cacah. Bilangan cacah ini bisa kalian lihat coba di halaman 8. Di buku-buku paket tematiknya halaman 8. Nah, kita belajar tentang bilangan cacah. Bilangan cacah ini, siapa yang udah tahu bilangan cacah? Kelas 1 sudah belajar belum? Belum ya sepertinya. Nah, di kelas 2 ini kita akan belajar mengenai bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan asli yang diawali dengan angka 0. Mudah sekali ya nak ya. Ingat, bilangan cacah ini bilangan asli yang diawali dengan angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Nah, di sini ada contoh soal nih. Ada angka 272. Dibacanya yang benar adalah 272. Kok bisa dibaca 272 Bu Nuri? Iya. Nah, di sini ada
Penjelasannya, karena ada 3 bagian pada bilangan di atas tersebut ini. Bagian yang pertama yaitu ada ratusan. Mana ratusannya? Lihat yang di sebelah kiri. Nah, angka 2 pertama ini yang di sebelah kiri ini itu adalah ratusan. Makanya lambangnya ditulis 200, karena ratusan itu nolnya ada 2, makanya ditulis 200. Kemudian yang kedua ada puluhan. Puluhannya itu mana? Setelah angka 2 tadi, nah, yaitu yang berada di tengah. Nah, karena puluhan itu adalah nolnya itu ada 1, berarti ditulisnya 70. Nolnya cukup 1 saja kalau puluhan. Nah, yang terakhir adalah satuan. Satuannya ini mana? Lihat, setelah angka 7, angka yang terakhir ini 2. Karena satuan ini tidak punya 0, karena dia itu satu kesatuan, hanya 1 angka, berarti cukup angka 2. Nah, maka dari itu cara membacanya dimulai dari kiri dulu, yaitu ratusan dulu, lalu puluhan, lalu satuan. Ya, bisa paham ya? Mudah insyaallah ya nak. Selanjutnya, nah di sini ada contoh soal nih. Kalian buka buku paket halaman 10. Coba dibuka buku paket halaman 10. Nah, di sini kita bahas. Contoh soalnya adalah Nina dan Faris mengumpulkan kumpulan buku. Tiap-tiap kelompok buku ini berisi 10 buku. Nah, tiap-tiap kelompok ini berisi 10 buku. Dilihat. Ini ada berapa kelompok ya? Ada berapa kelompok buku ya? Kita hitung bersama-sama. Ingat, satu kelompok itu sama dengan 1 puluhan atau sama dengan 10. 1 puluhan itu sama dengan 10. Diingat. Kita lihat tumpukan bukunya ada berapa? 10, 20, 30, 40, 50. Maka dari itu ada 50-an sama dengan 50. Ada lagi di sampingnya ada tumpukan buku nih, ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jumlahnya ada 7. Nah, sekarang kita gabungkan nih, kita jumlah. Kalau dari kelompok yang berisi 10 buku sama dengan tumpukan buku ini. Tadi kumpulan bukunya ini berjumlah berapa? 50 ditambah 7. Maka dari itu dijumlah menjadi 57. Dibacanya. Nah, ketika ada soal dibaca, itu kalian menjawabnya harus dengan huruf atau kalimat. Ya, dibacanya 57. Paham ya? Ingat. Nah, kalau berupa angka ini nih, 57 ini itu namanya lambang bilangan. Oke, diingat-ingat. Kalau berupa angka itu disebut lambang bilangan. Kalau berupa kalimat atau huruf nih, dibaca 57, ini namanya nama bilangan. Ya, beda ya. Nah, ada contoh soal lagi nih. Nah, di sini ada satu kubus satuan nih. Tuh, kubusnya cuma ada 1 kan? Nah, disebut satu kubus satuan. Nah, di sini nih, kubus satuan ini ketika ditumpuk itu berjumlah ada 10. Tuh, menjadi puluhan, satu kubus puluhan. Berarti satu kubus puluhan ini yang memanjang ini itu disebut kubus satu kubus puluhan. Nah, coba sekarang kita lihat contoh di sini nih. Yang memanjang ke atas ini kita hitung puluhan ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Berarti jumlahnya ada 100. Ditambah ada berapa panjang nih satu kubus puluhannya? 10, 20, 30. Berarti jumlahnya ada 30. Ditambah lagi yang terakhir, ada berapa kubus satuannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8. Maka dari itu jika dijumlahkan semuanya, banyaknya kubus ada 100. 100 dari sini nih, nolnya tidak perlu ditulis lagi. Cukup tulis angka satunya 100, kemudian 30-nya dari sini. Nah, nolnya tidak perlu ditulis lagi. Cukup yang ditulis angka yang depannya. 38. Nah, 8-nya dari sini. Maka dari itu banyaknya buku ada 138.
dan dibacanya, kalau ada soal, dibacanya menjadi 138. Tuh. Angka ini, angka 130 ini disebut apa tadi? Lambang bilangan. Kalau dibaca ini 138 huruf atau kalimatnya itu disebut nama bilangan. Oke, diingat-ingat ya nak. Selanjutnya, nah ini ada contoh soal nih, kita kerjakan bareng-bareng yuk. Nah, di sini ada contoh soal nak. Yang pertama, kita lihat nih, kubus puluhannya ini ada berapa ya? Yuk kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kubus puluhan, berarti sama dengan ada 100. Ditambah berapakah ini kubus puluhannya? Yuk kita hitung. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70. Pintar, betul. Ditambah lagi berapa itu kubus satuannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ditambah 8. Nah, sama dengan kira-kira jumlahnya berapa? 100 ya. Hanya satu angka yang ditulis, nolnya tidak perlu ditulis. 170, nolnya ditulis tidak? Nolnya tidak perlu, yang ditulis hanya angka yang pertama puluhannya, nolnya tidak perlu ditulis, berarti hanya tuh 7, 178. Nah, maka dari itu banyaknya kubus ada, tulis lagi 178. Nah, dibacanya adalah 178. Oke, sampai di sini mudah ya, gampang ya nak ya. Oke, selanjutnya, nah kita sekarang belajar tentang SBDP ya. Yang pertama kita belajar mengenai irama. Irama adalah bunyi turun naiknya lagu yang beraturan. Berarti kalau naik turunnya yang tidak beraturan itu tidak disebut irama. Ingat, irama itu bunyi turun naiknya lagu, dia beraturan. Nah, ya. Kemudian yang kedua, kata-kata dalam lagu dinamakan syair. Semua lagu itu pasti mempunyai kata-kata. Nah, kata-kata dalam lagu itu tuh disebut syair, nak. Oke? Nah, yang ketiga, nada yang ditulis dengan angka disebut not angka. Yang keempat, nada yang ditulis dengan balok disebut not balok. Oke, mudah ya. Coba selanjutnya. Nah, di sini kita akan bernyanyi bersama nih. Siapa yang mau nyanyi? Siapa yang udah tahu lagu ini? Judulnya Paman Datang. Oke, boleh ya? Kita nyanyi bersama-sama ya. Oke. Oke, hebat.
Siapa yang udah bisa? Pasti Bu Nuri yakin semuanya udah hafal kan lagu ini. Nah, perlu kalian tahu nak, setiap lagu itu kita harus tahu siapa penciptanya. Ya, kenapa kita harus tahu penciptanya? Karena kita harus menghargai karyanya mereka. Nah, pencipta lagu Paman Datang ini adalah siapa? Ya, Ate Mahmud. Ini diingat-ingat ya, setiap lagu itu ada penciptanya. Nah, penciptanya Paman Datang ini adalah Ate Mahmud. Nah, sekarang kita belajar tentang membedakan lagu panjang dan lagu pendek. Nah, jika bagian lagu yang dinyanyikan pendek, beri tanda bintang. Nah, seperti ini. Dan jika bagian lagu yang dinyanyikan panjang, beri tanda garis panjang seperti ini. Oke. Sekarang ya, coba ya. Kita coba bersama-sama ya. Oke. Nah, di sini. Kemarin, pendek atau panjang? Pendek. Berarti kalau pendek itu dikasih beri tanda apa? Bintang. Berarti kita kasih aja. Ya. Nah, kemarin, pendek semuanya. Paman datang, panjang atau pendek? Panjang. Berarti kalau panjang dikasih tanda apa? Garis panjang. Paman, panjang atau pendek? Pendek. Berarti kita kasih bintang lagi. Datang, paman datang. Yang panjang daknya atau tangnya? Yang panjang tangnya. Berarti daknya ini pendek, kata tangnya yang panjang. Nah, seperti itu, mudah ya. Ingat, kalau kata yang dinyanyikan lagu pendek diberi tanda bintang, kalau lagu yang dinyanyikan panjang diberi tanda garis panjang. Baik anak-anak, sekian pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di jam kedua, oke? Baik, jika ada yang mau bertanya, nanti tulis aja di kolom komentar di classroom ya nak ya. Baik, Bu Nuri cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.